Dulu waktu pertama mendirikan SOG itu saya beli Vespa, terus saya bikin dimodif, saya gambar di airbrush dulu itu ya, saya gambar sosok ular gitu kan. Nah sampai udah kita coba dulu katanya. Akhirnya saya ke rumah kosnya si Yuda, coba saya dibully gear gitu, dibuka baju, suruh sila di situ, sampai baca-baca mantra itu. Putih semua, tapi kejadian putih semua itu pas ada seperti kucing putih, buntutnya panjang, loncat gitu dari seberang kiri ke seberang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Balik lagi di Antara Channel yang pastinya barengan saya Egrai Repis dalam segmen Ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Ada sebuah slogan, satu Vespa sejuta saudara. Karena Vespa banyak cerita, yang pasti ada satu hal, ada satu cerita yang bikin kita ngeri. Pada malam hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau adalah pendiri klub Vespa terbesar khususnya di Indonesia. Siapa dia? Kang Boy. Apa kabar Kang Boy? Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat. Kang Boy ini adalah founder dari Skuter Owners Group Indonesia atau biasa disebut dengan SOG. Kang Boy, gimana? Sekarang lagi sibuk apa, Kang? Alhamdulillah saat ini sedang tidak sibuk. Sedang tidak sibuk. Ya, jadi menyibukkan diri di komunitas, di kantor lah, tapi tidak terlalu sibuk seperti sebelum-sebelumnya ya. Karena masa pandemi juga barangkali Gray. Ya semoga juga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin, dan bahagia, Kang ya. Betul. Oke, karena sekarang kan COVID-19 lagi Ramai lagi, benar. Lagi tren lagi sekarang Omikron ya. Betul. Oke, yang pasti buat teman-teman yang penasaran dengan ceritanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar channel kita semakin berkembang. Good. Dukung terus cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis biar nanti bikin hidup kamu jadi tambah ngeri. Oke, Kang Boy, punya cerita apa nih Kang tentang Vespa dan cerita misterinya? Boleh deh kisi-kisinya dulu Kang sebelum cerita lebih panjang lebar. Sebenarnya banyak ya kalau cerita misteri, walaupun saya sendiri belum pernah melihat ya sosok gaib, sosok ya yang dinamakan apalah gitu ya, hantu dan segala macam gitu ya. Tapi ya saya punya cerita baik di Vespa saya. Kan saya punya Vespa gitu ya, yang sejak dulu saya buat gitu untuk dibikin legend lah untuk yang sekarang. Terus saya juga punya cerita di motor saya waktu touring dipakai Vario, pakai dinas gitu ya ke Cirebon ya. Terus saya juga ada cerita pakai zamannya masih main trail gitu ya. Betul. Main trail gitu. Terus ya banyak cerita yang tidak bermotor, tapi ya saya juga adalah ngalamin cerita-cerita yang ya sedikit-sedikit rada-rada ngeri ya. Rada-rada naikin bulu-bulu kuduk lah gitu ya. Jadi merinding koplo ya. Merinding gitu. Bener Gray. Dan pastinya buat teman-teman, buat kalian yang punya cerita mistis, punya cerita horor, boleh kirim cerita kalian ke email Antara Channel atau DM aja Instagramnya antarachannel.official. Oke, dan langsung saja ini dia ceritanya dari Kang Boy. Jadi saya dulu punya Vespa gitu ya.
Dulu waktu pertama mendirikan SOG itu saya beli Vespa, terus saya bikin dimodif, saya gambar di airbrush dulu itu ya, saya gambar sosok ular kobra, tapi ular kobranya itu berwarna hijau, makanya Vespa saya dikasih nama Green Cobra. Green gitu Cobra. ya. Nah, ceritanya ketika saya mencoba memodifikasi motor, saya ke teman saya di airbrush gitu ya, Cobra. Nah setelah beres jadi itu si motor itu, saya selalu simpan di rumah kan, setiap pakai touring segala macam gitu ya, saya pakai di rumah. Nah, setiap motor itu atau Vespa itu saya simpan parkir di rumah. Itu di rumah itu ibu gitu ya atau kakak dulu sieun cek Sunda nama gitu ya, takut ya, takut gitu ya melihat itu, sehingga akhirnya setiap saya parkir di dalam rumah itu saya selalu tutup si motor saya itu ya, si gambar kobra itu saya tutup. Nah sebenarnya ini nggak tahu misteri atau tidak gitu ya, tapi sejak saya memodifikasi Vespa dengan gambar kobra itu, saya diberikan mimpi yang berturut-turut. Mimpinya itu seolah-olah si kobra yang di motor itu apa ya, jadi gitu ya, terus di rumah gitu kan, wah gitu ngaleor lah cek Sunda nama gitu ya, ke rumah segala macam gitu. Nah, dan ternyata mimpi saya yang berulang kedua kalinya itu sama dengan mimpi ibu saya. Ibunya Kang Boy, mimpi ular juga. Mimpi juga sama dan persis mimpinya begitu. Gitu. Saya kan cerita aja, kemarin gini ini saya cerita, sama mama juga cerita gini. Makanya udah tutupin aja kalau mau parkir, karena parkir di luar kan nggak mungkin gitu ya. Jadi setiap masuk parkir ke rumah itu selalu ditutupin. Nah mimpi itu akhirnya saya ceritain ke emang saya gitu, karena emang saya itu ya orang rada bisa juga gitu ya. Saya bertanya, Mang ini kenapa sih mimpi saya itu seolah-olah ular yang di motor itu bermain gitu di rumah katanya. Terus jadi beneran nyata lah dalam mimpi itu ya Kang. Terus saya bilang mama juga sama mimpinya gitu kan. Akhirnya emang saya tuh cerita, udah biarin aja, mungkin itu sudah mun urang mah cek Sunda nama ngeroh gitu ya. Tapi ya itu selama tidak mengganggu dan itu misalnya hanya sekedar mimpi, dan mungkin itu mah hanya apa istilahnya entah jelmaan atau apa juga kita kan nggak tahu gitu ya. Tapi intinya ya sudah katanya, jangan terlalu dibawa ini. Nah setelah saya cerita ke paman saya seperti begitu, ya sudah, saya tidak dikasih mimpi lagi. Ibu saya juga tidak dikasih mimpi lagi, tapi tetap si motor selalu ditutup di rumah saya itu nggak pernah dibuka gitu, karena dengan ditutup ya auranya juga nggak seserem gitu ya, seserem dulu waktu ketika dibuka. Tapi sorry nih Kang, pada tahun berapa Kang itu Kang masih ingat nggak? Itu kejadiannya tahun 95-an lah kurang lebih. 95 tahun 95. Zaman gua masih SD bro. Ya tahun 95. Dan sampai sekarang Kang Vespanya? Sampai sekarang. Yang tinggal, saya lihat itu Kang? Ya tinggal satu-satunya dari 3 dulu ya, dari 3 Vespa yang di airbrush itu tinggal punya saya satu-satunya yang masih ada, masih ber-airbrushnya Green Cobra, makanya saya kasih nama Green Cobra. Iya. Oke, pertanyaan nih Kang, untuk si Green Cobra sendiri nih, ketika di airbrush pasti kan Kang Boy itu kan nyari gambar-gambar nih Kang. Dapat dari mana Kang? Saya tiba-tiba terinspirasi gitu ya. Sebetulnya terinspirasi dari saya senang main ular gitu. Cuma pas saya lihat di majalah, ini kayaknya menarik nih si Green Cobra gitu kan. Akhirnya saya minta ke teman saya, tolong dong airbrushin, saya bilang motor saya dengan Green Cobra gitu. Akhirnya di airbrush Green Cobra. Nah, cuma yang ada uniknya gitu ya, entah ini kebetulan entah apa gitu. Setelah saya punya Green Cobra, itu kan saya beres kuliah gitu ya,
beres kuliah gitu. Saya punya Green Cobra. Nah, dulu zaman saya masih kuliah, mungkin saya juga terinspirasi dari situ karena saya kan lulus kuliah teh 91 gitu ya. 91 terus kuliah. Nah, saya punya motor ini kan 95 ketika berdiri. Ya, mungkin saya juga terinspirasi dari kejadian yang pernah saya alamin. Saya dulu waktu kuliah tuh punya teman namanya Yuda gitu. Yuda itu pawang ular gitu ya. Dan dia bapaknya, kakaknya semua juga dia pawang ular gitu. Nah, saya tuh karena saya dulu main lelewungan gitu ya, anak pecinta alam gitu. Ditawarin sama si Yuda itu, "Cenah Kang Boy, udah katanya karena sok main ke leuweung cenah supaya bisa ada ular segala macam meh kebal gitu ya. Belajar cenah. Saya belajar lah. Naon cek ieu mah ngelmu gitu. Ilmu ya, betul. Ngelmu ke orai gitu ya. Saya dikasih mantra-mantra atau apalah gitu. Naon disebut teh lah gitu. Itu babacaan apalah gitu ya. Nah, si Yuda ini dia ngasih mantra-mantra gitu kan, ngasih bekal lah supaya saya bisa belajar gitu ya. Saya belajar puasa 3 hari muti. Nah, selama 3 hari muti, setiap malam saya dikasih mimpi terus. Mimpi nu garoreng lah gitu ya. Saya juga nggak jelas lah mimpinya jia kumaha gitu. Akhirnya saya pas akhir di mimpi terakhir puasa itu gitu. Wah, itu mah lebih wah nggak bisa tidur lah segala macam gitunya sambil saya baca mantra. Akhirnya itu saya pada hari ke-1 udah kelewat, Kang. Hari ke-1 kelewat. Hari kedua, pas hari ketiga malamnya dikasih mimpi nu teu pararunggu nu sipikasieun gitu ya segala macam. Akhirnya saya nyerah gitu. Saya samperin ke si Yuda, "Yur, saya nyerah dah. Saya nggak mau lagi sih. Berat cerita mimpina Tapi puasa saya ke sampean gitu mutih gitu kan. Nah, sampai udah kita coba dulu katanya. Akhirnya saya ke rumah kosnya si Yuda. Coba saya dibuligir gitu, dibuka baju, suruh sila di situ sampai baca-baca mantra itu. Si Yuda juga sama, dibuka baju. Terus dia ngeluarin di lemari yang kaca gitu, dikeluarin itu ular kobra semua pada turun. Wah, ada jumlahnya 10 apa 20 gitu, turun semua. Wah, gitu. Waduh, saya udah ngeri gitunya. Aduh, ngeri, orang mampu apa enggak gitu. Tiba-tiba si Yuda, "Udah lu baca aja," katanya. "Kamu baca aja mantra dari saya, cobain. Nanti kalau kita coba ularnya nyamperin enggak," katanya. Waduh, saya udah tegang karena saya pikir dia pasti gagal. Dan saya emang gitu, saya ngeri sih dipatok gitu ya. Ularnya ular kobra kan racun gitu kan, saya ngeri. Tapi ya Yuda karena dia pawang, hanya dia bisa mengkondisikan ular yang sebanyak itu. Dia tepuk-tepuk ke lantai segala macam, pada berdiri semua ular kobranya itu kan ada 20 menurut hararideng ular katanya. Pada berdiri segala macam. Wah, jika melongkeun itu ke saya aja ngeliatin. Aduh Yud, saya nyerah, saya bilang. Saya nyerah. Akhirnya sama Yuda di ini lagi supaya si ularnya nggak nyamperin kan. Tadinya suruh nyamperin ke saya biar matuk ting kumaha lah. Saya nggak mau, saya bilang. Sensia kata saya itu ya. Akhirnya sama Yuda di ini lagi, si ularnya dari berdiri turun lagi, udah masukin lagi. Dah saya nyatain gagal gitu, udah selesai. Nah, setelah itu si Yuda bilang, "Kang, saya mau kuliah dulu," katanya. Mau pulang dulu ke rumahnya tuh daerah Kebumen gitu, ya orang Kebumen. Pulanglah dia ke Kebumen. 3 minggu berhenti ya, nggak pernah kuliah. Pas datang ke kampus bawa tas, dia sambil teriak gitu kan, "Woi, orang buka barang baru." Saya pikir barang jualan ya. Betul. Saya pikir barang jualan. Sok atuh ningali lah bisa naon boga barang naon jualan. Wah, entong jangan dulu. Kalau mau dikeluarin nanti di dalam aula katanya. Tapi syaratnya itu teman-teman yang lagi di aula pada keluarin semua katanya. Apa saya bilang. Nah, terus dia nggak ngomong gitu kan. Masuk aja ke aula. Saya udah nyuruh keluar teman-teman saya di aula tuh gitu. Di dalam aula cuma 4 orang. Si Yuda, saya, teman saya 2 orang gitu kan. Tiba-tiba dia ngeluarin dari tas itu, keluar itu apa King Cobra gitu ya. Pas keluar King Cobra gitu warnanya hijau Yud, grey, warnanya hijau, ada 3 meter menurutnya si ular itu teh. Wah, segede bitis menurut gitu ya. Wah, saya bilang ini ular kobra gitu kan, warna hijau gitu kan. Bagus, saya bilang saya belum terinspirasi motor waktu itu, karena kan belum punya Vespa saya waktu itu ya.
pas kejadian 90-an lah kurang lebih sama si Yuda itu saya masih kuliah gitu. Berarti pada saat itu Kang Boy belum Vespa Belum, ya? saya belum bawa Vespa karena kejadiannya 90-an. Kan saya punya Vespanya 95 gitu. Wah bagus itu ular kobra tuh. Wah king kobra gitu, panjang 3 meter, gede, hijau lagi warnanya. Nah udah gitu pas dikeluarin sama si Yuda, itu yang namanya ular kobra tuh ininya apa berdirinya semeja pingpong Berarti tinggi banget ya Kang? tinggi aslinya itu Berarti tinggi. itu wah emang Wah gede itu, besar ya? terus si ininya juga si sendoknya itu Sendoknya gitu mungkin ya? segede piring kali Mekarnya. ya, segede pisin gitu ya. Waktu mekarnya itu, wah saya langsung merinding ngelihat ular kobra itu, king kobra warna hijau itu. Pas udah gitu sama si Uda di ini lagi udah masukin lagi bahaya karena saya baru dapat ini mas. Ternyata dia tapa 3 minggu itu di Kebumennya itu supaya pengen dapat king kobra itu gitu kan. Akhirnya udah masukin ke tas, masukin lagi, selesai, udah beres. Nah pas saya bikin Vespa itu mungkin terinspirasi dari situ juga gitu ya, karena saya resep ular gitu, terus ngelihat ular kobranya si Yuda king kobra itu warna hijau bagus, aja saya nyari di majalah. Saya nyari di majalah ada nggak yang apa yang namanya king kobra tapi warna hijau kan. Betul. Saya cari di majalah, pas kebenaran saya dapat majalah tentang airbrush. Majalah tentang airbrush ada di situ gambar ular kobra warna hijau. Wah udah saya pakai aja gambar itu akhirnya kan, tukang airbrush saya airbrush ini. Nah terinspirasi dari situ Grey, saya nyari gambar kobra, green kobra, akhirnya saya airbrushin di Vespa saya. Terinspirasi dari situ ya Kang Terinspirasi ya? dari situ. Oke. Kejadian dari waktu saya dibawain king kobra sama si Yuda itu, karena kan jarang-jarang ya ada king kobra warna hijau gitu ya. Betul. Nah, kalau biasanya kan kalau nggak hitam coklat gitu Betul. kan. Kobra ini mah enggak, hijau aja gitu, hijau. Wah bagus lah pokoknya gitu. Saya juga wah keren nih ular gitu kan. Nah saya dari situ terinspirasi, saya nyari lah di majalah. Alhamdulillah saya dapat kecil foto gitu ya, gambar kobra warna hijau itu. Akhirnya saya bawa foto itu ke tempat airbrush, tolong airbrush ini di motor saya gitu. Akhirnya di airbrush sama si Herman gitu, king kobra itu. Itu ceritanya Grey. Dan ternyata setelah di airbrush ada juga ceritanya. ada juga ceritanya yang tadi sampai saya bawa sampaikan. mimpi gitu kan. Waduh. Ngeri benar. Ya itu kan antara mimpi itu kan hal yang goib ya. Ada misterinya. Betul. Segala macam ya, siapa tahu juga, saya nggak tahu juga sih kenapa saya sampai dikasih mimpi kayak gitu. Nah kalau cerita yang agak serunya sih ketika saya bukan touring ya, dinas gitu ya. Iya. Saya tuh kebetulan dapat dinas dari kantor. Saya pengen naik motor gitu ya kiranya. Motor biar cepet, saya bilang. Saya ngajak pendiri yang lain gitu sama Pak Tono kebetulan. Saya bilang antar yuk ke Cirebon pakai motor boncengan. Ayo, saya bawa apa? Bawa berkas lah. Akhirnya saya jemput ke Jatayu. Setelah di Jatayu saya jemput, ngobrol, Tono, ayo. Nah akhirnya kita naik motor lah ya. Iya. Nah pas di mana Soekarno Hatta gitu ya kira-kira. Wah bercanda gitu, kita naik motor boncengan sama bercanda. Masih gitu. daerah Soekarno Hatta Bandung Kang? Iya. Daerah bypass gitu kan. Nah, tiba-tiba ada motor nyalip gitu kan. Nyalip, saya kaget gitu kan. Akhirnya saya bilang, wah ya sumpah serapal gitu ya. Betul. Tapi si Pak Tono bilang, oh sabar bro, Iya. sabar. Waspada, saya kan lah heureuy gitu, akhirnya waspadalah gitu kan, yang beren sompral gitu ya. Nah selama perjalanan sampai Sumedang nggak ada masalah. Malahan saya berhenti dulu di kota Sumedang, saya sarapan dulu, makan tahu, makan lontong, beres sarapan. Udah sekitar jam berapa ya? Jam 9:30 lah, 9:30 pagi lah. Nah masih seger-segernya sih sebetulnya kan, belum ngantuk, belum apa-apa gitu kan. Dah kita melanjutkan perjalanan. Setelah saya melewati kota Sumedang, kan di Sumedang tuh ada bundaran gitu ya, Tugu ya, yang arah ke Cirebon. Ya. 200 meter lah dari situ, apa 300 meter dari situ kan ada jalan nanjak sedikit gitu ya. Kan ramai tuh jalan tuh. Iya. Jalan lintasan luar kota gitu ya, ada yang namanya truk, bus, kendaraan umum, angkot segala macam lah kan, itu ramai banget di jalan situ gitu. Nah pas saya 300 meter dari situ tiba-tiba
nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba blank aja, putih aja semua. Waduh. Putih semua, tapi kejadian putih semua itu pas ada seperti kucing putih, buntutnya panjang, loncat gitu. Dari seberang kiri ke seberang kanan. Nah, sejak kucing itu kelihatan loncat, udah putih, blank. Oh, blank putih, Kang. Oh, blank putih. Bahkan saya nanya ke Tono juga waktu itu, Ton, ya orangnya ngeblank cenah. Tiba-tiba putih bareng. Nah, pas kejadian putih gitu, saya jatuh. Wah, gitu kan. Wah, muter tuh saya ke bawah motor. Nah, si Pak Tono nggak tahu, saya juga kan karena nggak sadar gitu ya. Betul. Si Pak Tono nggak tahu loncat, nggak tahu apa gitu ke belakang. Muter tuh. Saya tuh di bawah motor saya gitu, di tengah jalan. Saya baru berhenti di tengah jalan, terus saya di bawah motor. Nah, yang anehnya ketika saya kejadian jatuh, nggak tahu tiba-tiba motor tuh ngerem lah ngedadak gitu kan, jatuh brak gitu. Tapi si jalan itu teh kosong sama sekali, nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Jadi pas saya ngagoler gitu ya, Sundanya ngagoler di tengah teh gitu ya, jalan teh kosong, Bray. Kosong, nggak ada mobil, motor segala macam gitu kan. Nah, saya tuh sadar-sadarnya pas ada warga nolongin. Iya. Nah, saya nggak ngerti Pak Tono ada di mana. Taunya dia tuh lagi nyari obat, nyari betadine gitu kan ke warung. Saya kaget Pak Tono. Saya khawatir Tono yang dibonceng gitu ya. Apa-apa. Tapi tiba-tiba dia enggak, urang mah teu naon, saya nggak apa-apa. Cuma luka sedikit. Yang anehnya lukanya juga kan biasanya kalau jatuh mah luka tuh yang jendol-jendolnya di sini gitu gitu kan, ya. karena kan dia kan tulang ya. Ini enggak, malahan lukanya tuh di selang-selangnya gini gitu kan. Ya udahlah. Dia nolongin. Nah, yang anehnya lagi pas saya udah di tengah jalan ketindih motor, saya dibantuin sama warga di sana ke pinggir kan, ke sebelah kiri itu, sebelah kiri pinggir. Pas saya masuk ke pinggir, itu mobil, motor segala macam, wah banyak itu, ngebut lah segala macam. Sampai saya menyeberang aja sama polisi, di stopin dulu supaya saking susahnya muntas gitu ya, susah nyebrang, akhirnya di stop dulu, baru saya bisa nyebrang ke sebelah. Dah saya tuh motor dibawa ke sana segala macam. Wah, motor udah bingkeng gitu motor ya. Udah nggak layak si pakai. Patano juga udah aduh gimana ini, saya karena kaki kan luka lah ketimpa ya. Gitu ya. Wah, saya juga ini nggak tahu patah, nggak tahu apa gitu kan. Nah, akhirnya si warga di situ Kang cenah, udah di sini aja dulu istirahat. Nanti saya manggil si Abah cenah. Yang suka ngurut. Akhirnya manggil si Abah yang suka ngurut. Datanglah si Abah yang suka ngurut. Naon cep? Aduh, bah, centis tuh apa? Saya tiba-tiba jika ada kucing centis ngajeleng, buntutnya panjang putih, terus saya tiba-tiba blank putih, terus saya jatuh, akhirnya terkapar saya di tengah jalan. Nah, tiba-tiba si Abah itu sambil ngurut cerita gini, aduh, alhamdulillahnya pakai bahasa Sunda gitu ya, alhamdulillah kasep, alhamdulillah katanya, masih di Tangtayungan, masih diselamatkan, cina gitu ya. Soalnya gini, cina biasanya kalau penduduk di sini melihat ada sosok wanita pakai baju merah jalan di situ katanya atau nyebrang, besoknya itu suka ada kejadian meninggal. Kata si Abah itu. Ya, Asep alhamdulillah katanya di Tangtayungan kene akhirnya ya selamat lah gitu. Sambil ngurut itu cerita gitu. Nah, tiba-tiba pas diurut gitu teh si Abah itu cerita. Nah, ini itu kejadian yang kedua kali. Saya jatuh di situ kejadian 2 kali karena 2 hari sebelumnya ternyata ada tronton nabrak warung yang pas motor saya celaka. Di situ. Jadi si warung itu teh ada 2 korban yang meninggal di tempat di situ kehantam tronton gitu. Nah, akhirnya cerita gitu si Abahnya bilang, nah di sini memang jalur di sini kayak di Alas Roban katanya. Wah, ramai sekali gitu kan. Cuma alhamdulillahnya cenah Asep mah di Tangtayungan ini ya saya juga nggak ngertinya kenapa tiba-tiba pas saya lagi ketiban motor di tengah teh jalan sepi gitu, tapi jadi, pas saya ke pinggir motor ramai gitu kan, mobil gitu kendaraan. Pas seketika itu teh benar-benar sunyi senyap gitu kan. Nggak ada kendaraan. Nggak ada kendaraan satupun. Dan pada waktu itu siang hari, Kang. Siang hari jam setengah 10 pagi. Masih pagi ya, Kang? Masih pagi kan lagi ramainya lalu lintas tuh. Tapi pas saya jatuh nggak ada satupun kendaraan lewat. Tapi pas saya ke pinggir baru rame gitu ya. Nah, sampai akhirnya udah saya diurut, ceritain sama si Abah dan segala macam. Udah jangan diterusin katanya.
karena ini juga ini apa mungkin tanda-tanda gitu ya. Betul. Istilahnya dikasih tanda sekarang, siapa tahu ke depannya di sana nggak tahu kan kita katanya. Akhirnya saya balik lagi, saya dijemput sama keluarga pakai mobil motor sama si Patono, dibawa dengan kondisi setangnya belok gitu ya, dibawa ke Bandung gitu. Akhirnya saya diurut ketemu Mang Pandi di sana, cerita-cerita segala macam. Oh iya Mang, ternyata benar kata si Mang Pandi juga bahwa 2 hari sebelum saya kejadian jatuh di situ, Betul. ada 2 orang meninggal di situ di tempat hantam tronton, dan ternyata di seberangnya juga ternyata makam. Ada makam Pemakaman di kan? situ. Terus saya juga merinding, ingat lagi zaman dulu gitu ya. Nah, udah ceritanya udah selesai gitu. Nah, sampai akhirnya saya balik ke Bandung ya. Seperti itu. Jadi memang ya itulah yang namanya gaib kan kita tidak pernah tahu ya. Betul. Kan kita lagi sadar juga, nggak ngantuk nggak apa, tiba-tiba blank aja putih nggak kelihatan jalan, ada toko sini toko apa nggak ada, putih aja gering semua gitu. Tahu-tahu saya sadarnya udah di bawah motor, bangunin sama warga Tapi di situ gitu. pada saat waktu Kang Boy di bawah motor terus si motor muter, itu Kang Boy ngerasa nggak maksudnya? Nggak sadar. Nggak sadar, saya tuh sadarnya pas ada warga di situ nolongin saya, Kang, udah kepinggirin dulu motornya, baru di situ saya sadar. Padahal kaki saya udah ketimpa motor gitu. Pas ke pinggir, wah itulah kendaraan banyak, wah gitu. Sampai nyebrang juga susah gitu. Saya kan selalu konsul sama paman saya gitu ya, dan paman saya juga tahu ternyata gitu, walaupun dia ada di Tasik gitu ya. Cerita aja ngumpul di keluarga, dia cerita bahwa kemarin katanya berangkat ke Cirebon ya, katanya pakai motor. Nah, apa istilahnya bacaan helanya cenah Betul, saya ingat betul. gitu ya, akhirnya oh ya saya sadar gitu. Nah, paman saya itu ngasih tahu, alhamdulillah cek Sundana gini, maneh masih kena dijaga karuhun maneh. Jadi jalan dari ujung sana dan ujung sini tuh ada yang nutup katanya, makanya pas di tengah jalan tuh sepi, kosong katanya gitu. Tapi kalau nggak ada karuhun yang nutup jalan situ, wah nggak tahu lah kan di situ banyak truk segala macamnya, amit-amit katanya gitu. Ya akhirnya cerita gitu paman saya tuh, ya alhamdulillah saya bilang tetap saya masih di tayunganku Allah gitu ya, melalui karuhun mungkin ya, yang ngejagain gitu. Akhirnya saya sadar gitu di situ kan bahwa oh nyaurang teh lamun masuk ke jembatan atau tempat apa gitu ya, ada makam minimal orang teh assalamualaikum, kalau nggak minimal mencet klakson kan gitu ya. Betul. Itu harus selalu di apa kitanya harus selalu ingat gitu ya. Kan kadang-kadang kita aikuhri suka lupa gitu ya, melewat makam teh huru gitu padahal kita assalamualaikum gitu, assalamualaikum gitu. Kalau jembatan biasanya mencet klakson tet gitu kan. Nah itu juga mungkin supaya yang gaib-gaibnya jangan pas nyebrang kan kita nggak pernah tahu ya. Nggak sosoknya seperti apa, bisa aja dia lagi nyebrang terus ketabrak sama kita kan, akhirnya kita sendiri yang celaka. Jadi ya biasakanlah kalau mau masuk jembatan atau ke wilayah-wilayah yang ada makam segala macam, kita nuwun lah gitu ya, pamit atau punten gitu atau klakson dan segala macam gitu di perjalanan kayak gitu. Pernah ngelihat sosok nggak Kang, maksudnya secara nyata di luar mimpi gitu Kang? Kalau melihat sosok sih sebetulnya belum pernah. Dan saya juga tidak mau ya. Nah, sanuhayang manghijeng juri gitunya, manghijeng makhluk halus gitu. Tapi pernah ngalamin juga ketika ya entah malam Jumat atau malam Selasanya. Saya juga lupa lagi apa. Kan karena ada 2 hari yang rada-rada dianggap mistis, kan malam Selasa dan malam Jumat gitunya. Dan malam Minggu mah kan biasanya jangan begadang gitunya, happy gitu. Nah, entah malam Selasa atau malam Jumat gitu, saya tuh dengan si Green Cobra ini biasalah ngoprek, bersihan dibersihan segala macam. Nah, pas jam 9, jam 10 saya biasa kalau ngoprek motor suka malam gitu ya, pulang kerja gitu. Nah, antara jam 10 jam 11 lah kurang lebih gitu. Saya lagi ngoprek motor, tiba-tiba tidak melihat sosok sih sebetulnya gitu, tapi wangi deh geningannya. Entah itu wangi bunga, entah itu wangi parfum lah, nggak tahu. Tapi jam 10 jam 11 gitu siapa sih yang pakai parfum gitu ya. Betul. Tiba-tiba tercium ngelewat gitu, seng gitu kan. Aduh ya Allah,
Aduh, tong ganggu lah saya bilang, jangan ganggu ya. Ya saya juga di sini lagi ngoprek-ngoprek motor saya bilang kan. Tapi itu aslinya Grey, wanginya tuh wangi ya, wangi minyak wangi gitu, apa macam bunga lah gitu. Bunga gitu ya Kang ya. Aduh, saya bilang sampai merinding saya kan. Oh kan lumayan kan lama gitu wangi nanti gitunya. Aduh merinding baru gawe tutup puguh gitu ya beberapa komplek. Aduh itu sampai merinding. Akhirnya lagi merinding. Ya set tiris gitu kan, bulu kuduk segala macam. Akhirnya saya ngomong udahlah, saya bilang jangan ganggu lah. Ya udah, saya juga mau berhenti, saya bilang bisa kagandengan gitu ya. Betul. Atau kumaha gitu. Ya pamit juga gitu. Akhirnya saya terusin dulu sebentar, tiba-tiba wangi itu hilang, entah kemana. Akhirnya saya juga beberes segala macam, sudah saya tutup pintu tidur gitu. Nah, yang begitu aja sih kalau yang saya alamin, tapi tidak dalam bentuk wujud Penampakan gitu ya. gitu ya Kang ya. Paling hanya wangi, terus apa ditiup kuping gitu ya, gitu kan. Wih, saha nu niup gitu kan, tiis tong heureuy gitu kan. Saya bilang pas ngelihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, wah ngabret saya pakai motor digas karena kusieuna bret gitu nya. Sampai muter ke rumah, saya bilang ke ibu saya waktu itu, mas saya bilang saya niup ceuli tiis kieu ta meureun cenah nutupkeun panto, nutupin pintu, tarik teuing meureun pas kebetulan aya di dinya meureun kan gitu, keganggu. Bukan panto, saya bilang saya lagi pindahin motor gitu kan, ngejelikin motor gitu. Ya mungkin karena lewat kasih geung cenah gitu kan. Akhirnya saya ditiup gitu, kabur saya gitu. Itu kalau yang cerita-cerita yang apa di luar motor gitu ya, di luar ngegas. Nah suatu saat saya diajakin sama Pak Pungki. Pak Pungki dulu kan punya motor trail, dia itu Pak Pungki itu ketua SOG Bandung ya dulu ya pernah ya. Dia juga punya motor trail. Kang, saya orang ke mana? Daerah Majalengka yuk. Yuk pakai motor trail, ayo. Nah, saya tuh pakai motor trail ke ke lintas alam gitu ya, tidak ke jalan biasa. Cuma pas mau masuk ke daerah Sumedang harus ke Cabas Pangeran dulu kan. Jadi melalui jalan raya dulu. Nah cuma pas di jalan raya motong lagi ke sebelah kanan. Motonglah saya itu ke sebelah kanan. Jadi lewat hutan lah Kang ya. Ada perkebunan lah di situ ya. gitu ya. Nah pas lewat perkebunan di situ, tiba-tiba 3 motor apa 4 motor waktu itu. Padahal nanjaknya nggak curam gitu. Betul. Ya. Nanjaknya sedikit. Berat motor kayak gitu. Berat juga kayak ada yang bisa. narik, Ada yang narik. Tiba-tiba semua mati motor di situ. Cat mati di situ. Pas di perkebunan lengkeng. Di situ. Nah, udah pada berhenti di sana semua. Pak Pongki kan ada disa gitu ya. Kayaknya udah berhenti dulu di sini semua. Kita tadi nggak pamit pas masuk katanya. Ya mungkin kata orang di situ pernah bukan ada kerajaan tapi satu tempat apalah gitu ya yang pernah punya cerita segala macam. Akhirnya dibongkar dijadiin kebun ya. Jadiin kebun lengkeng gitu kan. Nanjak nama sedikit pisan gitu. Motor berat semua, berhenti, istirahat dulu, ngerokok dulu, bacaan heula, pamit heula, punten heula segala macam. Udah beres sebatang 2 batang segala macam, kita udah pamit berdoa. Lancar lagi, motor semua nyala karena nggak ada trouble. Motor semua nyala, hampang gitu sampai ke atas juga gitu. Nah, dari situ ketemulah sama warga di situ. Pak, oh ini saya tadi masuk ke daerah situ nggak punten heula ya. Oh iya nggak punten Pak ya. Ya udahlah katanya alhamdulillah senang nggak ada apa-apa, ya sudah akhirnya kita lanjut sampai ke rumahnya Pak Pungki yang di sana di mana? Majalengka di sana gitu, ke saudaranya Pak Pungki. Berarti pada waktu itu tuh 3 motor Kang. 3 motor. Berarti lewat yang jalan Cadas Pangeran ke kanan. Jangan sampai kalau ke Sumedang kan ngikutin jalan Cadas Pangeran terus gitu ya. Nah ini ada masuk ke yang ada gapura apa gitu, masuk ke kanan ke situ kan di situ ada perkebunan lengkeng di situ. Nah pas di situ kita ada trouble di situ. Oke, dan ternyata Kang Boy ini bukan cuman pegiat Vespa. Beliau juga seorang pegiat sepeda tua atau biasa disebut dengan sepeda ontel. Dan pasti punya cerita lagi nih buat teman-teman. Nah, penasaran dengan ceritanya? Nanti kita bikin videonya. Yang pasti buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Sip. biar channel kita semakin berkembang, semangat lagi, biar gaspol bikin konten-konten menariknya Tentang misteri. tentang mistis, tentang horor. Oke, Kang Boy. Ada pesan nggak Kang Boy atau mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton nih Kang tentang Ya. pengalaman Kang Boy yang tadi yang sudah diceritakan? Ya, intinya saya juga memang kan pecinta barang antik ya, barang-barang tua gitu ya. Oke. Nah, itu juga ada cerita, tapi nanti apakah mau diceritain sekarang atau nanti Nanti lah ya di video selanjutnya nih. ya. Oke. Itu nanti intinya pesan saya adalah walaupun misalkan kita belum pernah melihat sosok yang namanya goib gitu ya, Betul. misteri atau mistik dan segala macam, tapi harus percaya bahwa goib itu sama Allah dibuat, memang ada, Iya. ciptakan hal yang goib gitu. Hanya perbedaannya adalah kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat melihat kita. Yang kedua, kita hanya bisa merasakan bahwa goib itu ada, walaupun kita juga ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Tapi intinya kita harus yakin dan percaya bahwa goib itu ada. Terus yang keduanya adalah ini untuk teman-teman yang suka bikers gitu ya, suka memotoran gitu iya, ya. betul banget. Yang pertama kita harus selalu berdoa sebelum kita pergi, karena kan kita tidak pernah tahu apakah yang goib itu ikut dari awal atau kita Betul. ketemu di jalan, Di jalan, kita tidak gitu ya pernah kan. tahu gitu ya. Dan kejadian juga kan kita juga tidak pernah tahu, jangan sampai terjadi yang saya alamin. Jangan sompral, Betul. kita harus selalu berdoa, dan setiap melewati jalur-jalur yang dianggap serem gitu ya, atau ada kuburan, makam, atau misalkan ada jembatan segala macam, selalu kita assalamualaikum atau pamit lah, izin lah, kita Permisi lah ya, permisi Kang, ya. lah gitu, kita Betul. lewat. Caranya banyak, Mm-mm. dengan assalamualaikum atau assalamualaikum atau misalkan punten dan segala macam. Tapi kalau motor biasanya dengan klakson, atau motor atau mobil lah, kalau mau jembatan minimal klakson lah, tit 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 gitu kan. Tuh kan karena kita tidak pernah tahu ketika kita lewat yang goib itu melewat nyebrang ketabrak kan, Iya. kita tidak pernah tahu. Betul, betul. Intinya kita harus yakin bahwa goib itu ada, dan kita selalu berdoa, selalu izin, selalu kula nuwun apabila kita melewati tempat-tempat yang dianggap mistis atau rada keung gitu cek Sunda gitu ya Gre. Sangat-sangat. Nah, Oke, nah itu jadi dari beberapa cerita si Kang Boy ini ternyata ada hikmahnya juga teman-teman. Ada pelajaran buat kita agar kita tidak sompral yang tuh, pastinya. sombong, jangan sombong. Karena suka atau tidak mereka Ada. ada. Oke, terima kasih Kang Boy untuk cerita serunya, untuk cerita Sama-sama. motornya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk cerita Kang Boy dengan sepeda ontelnya. Sengeri gimana ceritanya nanti di video selanjutnya. Oke Kang Boy, terima kasih. Sama-sama. Dan pastinya buat teman-teman yang punya cerita mistis boleh cerita ke kita lewat email atau DM ke antarachannel.official. Oke, gitu aja Kang. Siap. Ege pamit dan Kang Boy pamit, San Sanceng pamit, Mang Ucok terima kasih. Oke, ngeri ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.